tanah longsor di Kota Malang menyebabkan 6 rumah milik warga RT 5 RW 6 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang hanyut terbawa aliran air Sungai Brantas. Kejadian yang terjadi pada Selasa 5 April siang kemarin itu merupakan kejadian tanah longsor yang kedua setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, Mei. Ya, Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya telah terjadi tanah longsor yang terjadi pada Selasa siang kemarin, tepatnya di daerah Muarto, Kelurahan Kota Lama, Kedung Kandang, Kota Malang, di mana akibat dari tanah longsor ini menyebabkan 6 rumah milik warga hilang terbawa arus Sungai Brantas yang tepat berada di bawahnya. Dan kejadian ini mengakibatkan para warga tersebut harus mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabat mereka ataupun ke sanak saudara mereka. Dan dari hasil pantauan kami pada saat siang tadi, di mana saat ini masih belum dilakukan proses evakuasi untuk membenahi bongkaran akibat tanah longsor ini, mengingat karena longsoran baru saja terjadi itu mengakibatkan rawan adanya longsor susuran. Dan hal ini membuat petugas dari BPBD Kota Malang dan juga dari relawan membuat semacam garis kayak seperti polis line tersebut di lokasi kejadian itu, agar nantinya tidak ada warga ataupun masyarakat yang mencoba untuk mendekati ke lokasi bencana. Dan seperti yang diinformasikan oleh warga setempat, Subandi, itu sempat menyampaikan bahwasannya sebelum kejadian longsor ini terjadi, warga sejak seminggu yang lalu sudah mewanti-wanti dan sudah mengetahui adanya tanda-tanda longsor ini akan terjadi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah tembok warga itu yang sudah mengalami keretakan, dan keretakan tersebut berangsur hingga sampai hari ketiga sebelum bencana longsor itu terjadi. Oleh sebab itu, warga berbondong-bondong untuk mulai mengambil perabotan yang ada di rumah untuk diselamatkan terlebih dahulu agar nantinya bisa terselamatkan ketika adanya bencana longsor. Dan prediksi dari warga tersebut akhirnya terbukti setelah pada Selasa kemarin sekitar pukul 11 siang terjadi tanah longsor, meskipun pada saat itu cuaca sedang cerah dan tidak ada hujan, tanah longsor itu langsung mengambleskan 6 rumah yang ada di bantaran sungai tersebut. Dan kejadian ini merupakan kejadian yang kedua di lokasi yang sama. Setelah pada akhir tahun kemarin atau tepatnya Desember 2021 kemarin itu tanah longsor juga terjadi di sana dan menghanyutkan atau menghilangkan 7 rumah milik warga sekitar. Dan hingga sampai saat ini warga masih mengungsi, dan sedangkan pemerintah Kota Malang sendiri saat dimintai konfirmasi masih melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwasanya karena memang wewenangan dari sepanjang aliran das Brantas ini merupakan wewenangnya BBWS, artinya pemerintah Kota Malang di sini hanya bisa melakukan koordinasi saja. Dan untuk seperti apa nanti tindak lanjutnya, pemerintah Kota Malang melalui Wali Kota Malang Sutiaji saat ini juga masih menunggu instruksi langsung, karena memang kejadian, maksud kami Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang memang dialiri aliran Sungai Brantas, dan kejadian seperti ini, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya itu memang kerap kali terjadi, terutama pada saat musim hujan seperti saat ini. Seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Mei.
Baik, terima kasih Rifki atas laporan Anda dan Tribunars. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga serta Wali Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin itu sempat ada tanda-tanda sih sebelumnya, ada tanda-tanda mungkin 1 minggu sebelumnya itu memang ada tanda-tanda retak-retak rambut begitu. Dari, itu pun dampak dari mungkin longsor yang duluan dulu waktu sehabis banjir bandang. Jadi dampaknya itu terasa mungkin sekitar 1 minggu dari sekarang ini ada retak-retak rambut begitu. Terus lah kemarin-kemarin dalam 3-4 hari sampai hari kejadian terasa sangat signifikan sekali untuk longsor begitu. Jadi ada semakin melebar. Kita antisipasi untuk menyelamatkan sebisa mungkin barang-barang yang ada di dalam rumah masyarakat yang terdampak sekarang ini. Sebisa mungkin kita mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Oh gitu. Tidak semua barang bisa dikeluarkan karena kondisinya sudah semakin parah. Jadi masih ada barang-barang, ada juga yang sempat terbawa longsor, punya masyarakat yang masih belum bisa diselamatkan itu masih ada juga yang di dalam. Lah sedetik-detik menjelang longsor itu kita stop untuk evakuasi barang-barang yang tidak bisa diselamatkan. Kita utamakan menyelamatkan nyawa. Pak, artinya ini warga sudah merasakan itu 3-4 hari sebelum kejadian, Pak ya? Ya, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda itu langsung kemudian mulai antisipasi. Nah, termasuk sekarang ada masalah yang berada di bantaran sungai, Mas. Ya, ini kami hanya sekedarnya menangani sekedar gitu aja. Ya, keputusan sebetulnya adalah di DAS. Ya, BBWS-nya yang menentukan, ya, karena ini bukan wilayah kami. Seperti daerah seandainya ada jalan yang rusak dan itu jalannya jalan provinsi atau jalan pusat. Undang-undang yang baru ini agak longgar, Mas. Undang-undang yang baru tentang jalan ini. Contohnya itu seperti DAS ini. Jadi kami geronjong atau nanti PU melakukan itu, ya, BPBD melakukan kegiatan itu, sepenuhnya kita ajukan ke pusat, ajukan ke provinsi atau ke DAS. Ada rencana relokasi semuanya, Pak? Ya, kalau kita bicara relokasi ya yang berada di sempadan semuanya. Tapi kan kita enggak arif kita bicara gitu, penanganan ini sementara gitu, ya, sambil memang kita kuatkan. Ya memang, Mas, ini sudah orang jangan gini loh, dulu enggak ada, ya. Sekarang sudah diperingatkan mungkin 2 tahun yang lalu bahwa sekarang ada yang namanya metro hidrologi, ya. Ini adalah curah hujan yang begitu tinggi, ya, disertai petir dan angin. Itu memang siklus sekian tahunan gitu, sehingga hujan sebentar, sungai-sungai udah banyak penuh, jalan-jalan sudah itu, dan terjadi di mana-mana. Kemarin saya perjalanan dari Kediri itu gitu, banyak juga kerusakan dan banjir. Pak, hasil koordinasi dengan BBWS dulu seperti apa, Pak? Katanya dulu kan sempat mau koordinasi soal sudah, Mas, koordinasinya sudah terus-menerus, dan sana kan juga kaitannya sekali lagi kaitannya dengan anggaran juga. Yang namanya refocusing bukan hanya di kota, refocusing di provinsi, refocusing itu di. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.